Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan cara memisahkan nama depan dan nama belakang secara cepat di Excel. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini, bisa kalian download nih secara gratis. Nah, caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, contoh di sini terdapat data nama lengkap nih. Ada banyak data kayak Kim Minji, Park Sojin gitu ya. Nah, kita akan memisahkan nama depan dan nama belakangnya gitu secara cepat dan tepat. Contohnya di sini kan nama depannya Kim, berarti kita masukkan dulu Kim. Lalu nama belakangnya Minji gitu ya. Nah, yang pertama cara cepat di sini kita bisa menggunakan shortcut. Nah, namanya shortcut Ctrl E. Jadi caranya kita pisahkan dulu nih. Kita isi dulu data nama awal, misalnya yang pertama kan Kim Minji. Berarti kita ketik dulu nama depannya Kim, lalu nama belakangnya Minji gitu ya. Nah, lalu di bawahnya di slide yang kedua ini, ketika kita tekan Ctrl E secara bersamaan. Nah, maka dia hasilnya pun muncul nih. Data yang di bawahnya otomatis terisi dengan nama depan dari data nama lengkap. Ini namanya flash fill gitu ya. Dia bisa mengisi data secara tepat berdasarkan data sebelumnya. Jadi data sebelumnya harus kita isi dulu, Kim, lalu data yang di bawahnya otomatis terisi gitu ya. Nah, untuk nama belakang juga sama. Kita masukkan dulu nama belakangnya, lalu tekan Ctrl E di sel yang kedua. Nah, maka data yang di bawahnya otomatis terisi gitu ya. Nah, maka hasilnya pun muncul. Nah, jadi seperti itu untuk cara yang pertama, kita gunakan shortcut Ctrl E. Oke, jika sudah paham, langsung saja kalian praktekkan gitu ya. Nah, jika sudah paham lagi, kita masuk ke cara yang kedua. Kita pergi ke sheet yang kedua. Nah, di sheet yang kedua ini, kita bisa gunakan yang namanya data kolom. Data kolom ini, kita bisa memisahkan data berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya. Misalnya di sini kan nama lengkap. Nah, kita akan memisahkan nama lengkap ini, nama depan dan nama belakang menggunakan data kolom. Nah, caranya gimana? Nah, caranya yang pertama kita blok dulu data nama lengkapnya. Nah, jika sudah blok, pilih yang data. Kita pilih yang text to column gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini, convert text to column gitu ya. Delimited, nah kita pilih yang delimited ya. Next. Nah, di sini delimiternya apa nih? Pemisahnya apa? Kan di sini pemisah antara nama itu menggunakan spasi. Maka kita klik spasi. Nah, munculnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke next. Nah, di sini kan ada previewnya gitu ya. Bisa dilihat nih, data yang pertama Kim, lalu Minji gitu ya, finish. Atau kita bisa klik destinasinya, kita hapus, kita klik di sini yang nama depan. Kita klik sel yang pertama dari nama depan, finish. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Dia secara otomatis data nama depan dan nama belakang terpisah secara otomatis nih menggunakan text to column gitu ya. Contoh yang Kim Minji, dia akan jadi Kim lalu Minji. Kalau datanya hanya ada satu kata ya, maka nama depannya saja dia William dan nama belakangnya kosong ya, karena dia hanya ada satu kata gitu ya. Nah, jadi situ untuk text to column ya. Nah, di text to column ini kita bisa misalkan ya apapun ya, data apapun menggunakan text to column ini, baik delimiternya atau misalnya spasi gitu ya, strip, angka gitu ya, apapun itu ya, kalian bisa coba gunakan. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini kita gunakan rumus. Nah, kita gunakan rumus untuk misalkan nama depan dan nama belakang. Nah, caranya mungkin data rumus ini agak rumit gitu ya, tapi bisa kalian pelajari sebagai data referensi gitu ya mungkin ya. Nah, caranya di sini kita bisa gunakan gabungan ya, gabungan rumus if, error, dan rumus yang lain-lain. Nah, kita coba saja praktekkan. Nah, yang pertama kita masukkan rumus if ya, if error, error, tab. Nah, yang pertama kita masukkan, karena di sini nama depan kita masukkan rumus left karena paling kiri ya, left, tab. Kita klik di sini nama lengkapnya, lalu titik koma, lalu sini kita gunakan rumus find, find, tab. Nah, jika sudah find, kita masukkan tanda kutip, spasi. Nah, pemisahnya ya, tanda kutip spasi, tanda kutip, titik koma. Nah, titik koma, lalu kita klik lagi nama lengkapnya, titik koma. Nah, start numbernya kita masukkan angka 1.
tutup kurung, titik koma. Value errornya kita masukkan saja nama lengkap ya, seperti ini. Tutup kurung. Nah, jadi seperti ini teman-temannya. If error left find gitu ya, kita masukkan satu persatu gitu ya, if bertingkat. Oke, kita tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk data di bawahnya kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya, data yang Kim Pak gitu ya, sesuai ya, Kim sell buy gitu ya. Nah, ya akan otomatis datanya berubah. Nah, untuk gunakan, kenapa sih kita gunakan rumus ya? Misalnya kita ubah nama depannya jadi Kevin gitu ya, enter. Nah, dia akan ubah otomatis ya. Jadi di sini salah satu fungsi gitu ya, gunakan rumus gitu ya. Kalian bisa gunakan apapun gitu ya, sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Nah, untuk nama belakangnya hampir mirip ya, gunakan if error, tapi bedanya kalau nama depan kan left ya, paling kiri, kalau nama belakang right. Caranya seperti apa? Kita coba ketik sama dengan if error, if error tab. Nah, value-nya kita masukkan rumus right tab. Nah, untuk right ini jika sudah dimasukkan kita right, kita klik nama lengkapnya, titik koma. Nah, di sini kita gunakan rumus len, len. Nah, sebenarnya len tab. Nah, jika sudah masukkan lagi nama lengkapnya, tutup kurung, dikurangi. Nah, kita masukkan rumus find, find tab. Lagi masukkan tanda kutip spasi ya, tanda kutip titik koma. Kita masukkan lagi rumus nama lengkapnya, gitu ya, titik koma 1, tutup kurung. Nah, sebenarnya titik koma. Lalu jika hasilnya error atau value error, tanda kutip tutup kurung, hasilnya kosong ya, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Data yang di bawahnya kita tinggal klik kiri 2 kali. Nah, maka hasilnya pun muncul ya, dia nama belakangnya akan terisi gitu ya, otomatis. Min Kim Minji jadi Kim Minji, Pak Sojin jadi Pak Sojin gitu ya, Lee Sung Kyung jadi Lee Sung Kyung. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk membuka rumus. Nah, mungkin rumus ini agak sulit gitu ya, kalian bisa coba saja praktekkan terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami ya. Lama-lama juga nanti kalian bisa terbiasa, lalu kalian bisa mempraktekannya secara otomatis gitu ya. Nah, jadi seperti teman-teman, 3 cara misalkan nama belakang dan nama depan dan nama belakang di Excel ya, secara cepat dan tepat walaupun datanya sangat banyak. Nah, kalian bisa gunakan 3 cara tersebut sesuai dengan kondisi atau situasi yang kalian miliki gitu ya. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.